Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin, alhamdulillah pelan-pelan kita 10 hari sudah lewat Ramadan ya, tidak terasa. Beginilah cepatnya waktu, dan nanti pun tanpa terasa masuk kita ke 10 terakhir. Ya Allah ya Rabbi. Oleh karenanya mari sama-sama saya mengajak diri saya sendiri juga untuk memanfaatkan sebesar-besarnya Ramadan ini, karena kita tidak tahu ya apakah ya akan berulang lagi Ramadan ini ya. Bagi teman-teman kita yang dipanggil Allah sebelum Ramadan, maka Ramadan terakhir bagi dia kapan? Ya tahun lalu ya. Yang dipanggil Allah sehari, 2 hari, sepekan, sebulan, 2 bulan sebelum Ramadan ya, Ramadan dia tahun lalu. Baik, pada kesempatan ini saya bicara soal sejarah ya Pak ya, karena sejarah ini penting dan ini juga jarang disinggung. Peristiwa penting dalam bulan Ramadan. Mungkin saja saya pernah membahas ini di sini, tapi mudah-mudahan mengingatkan kembali kita. Kalau sudah ingat Ramadan, ingatlah peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, peristiwa penting baik di zaman Nabi, zaman sesudahnya ya, bahkan sampai ke kita. Kemarin hari Jumat lalu, apa yang Bapak teringat bulan hari Jumat kemarin? Bukan, dalam sejarah kita. Dalam sejarah kita, proklamasi Pak ya, Ramadan hari Jumat, tanggalnya pas tanggal 9 Ramadan. Tapi ini kan kurang dihidupkan, betul enggak? Yang dibesarkan 17 Agustus ya. Orang tidak diingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi udah 83 tahun kita. Udah 83 tahun kita merdeka ini. Ya. Mungkin di sini tidak ada yang hafal ini. Ya kan? Jadi ingat itu, Allah memberi kemerdekaan itu pada bulan Ramadan dan pada hari Jumat. Artinya apa Pak? Sangat kental ya. Nilai-nilai ilahi Rabbani dalam kemerdekaan Indonesia itu sangat kental. Jumat itu induk seluruh hari, Ramadan itu induk seluruh bulan. Disitulah kamu diberi Allah kemerdekaan. Ya. Tapi ini kan hampir hilang, nggak ada di kepala elit-elit itu tuh. Ya. Ustaz-ustaz pun mungkin sudah lupa. Jadi ayo sama-sama kita ingatkan ini. Supaya apa? Supaya keindonesiaan itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai keislaman. Itu yang penting di situ. Keindonesiaan itu tidak boleh lepas dari nilai keislaman, karena merdekanya sendiri dikasih Allah adalah pada bulan paling mulia dan pada hari paling mulia. Ya, dan jangan izinkan Indonesia itu diseret ya, ditarik keluar dari keislamannya. Ini kan perjuangan nih Pak, betul enggak? Ya, apalagi sejarah, siapa yang berjuang? Ulama. Ulama yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini salah satu sejarah. Berikutnya,
peristiwa yang sangat penting dan mungkin paling penting dalam sejarah Islam dalam Ramadan itu, ini dia nih. Apa itu, Pak? Badr Al-Kubra. Sampai ahli sejarah menyebutnya Al-Kubra. Al-Kubra itu artinya apa? Besar, agung. Perang Badar Al-Kubra. Masya Allah. Dan ini harus terpatri di kepala kita ini. Ingat Ramadan, ingat perang Badar. Ya. Karena perang Badar ini adalah momentum perubahan dari kaum muslimin yang lemah, yang tidak dihargai, dipandang sebelah mata, menjadi umat yang membentuk negara dalam arti yang sesungguhnya. Ya. Badar itulah tolak ukurnya. Sebelum Badar umat Islam ya dikecilkan. Tetapi dengan peristiwa perang Badar itu mata manusia semua terbelalak. Kok bisa? Ya, orang yang tertindas belasan tahun, masyarakat yang dikucilkan sampai akhirnya kabur. Ya, kaum muslimin dari Makkah ke Madinah itu kabur namanya. Ya, bukan hijrah atas kemauannya, tidak. Diusir. Ya, tidak diizinkan tinggal di Makkah. Nah, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Dan dalam Ramadan juga Makkah itu direbut kembali. Nah, ini nanti nih. Ya. Jadi boleh kamu diusir, tetapi yang menentukan dunia ini bukan orang-orang musyrik. Yang menentukan dunia ini Allah Ta'ala. Nanti kamu akan kembali ke Makkah, ambil alih, rebut, ya, sampai orang-orang musyrik itu ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, jadi Ramadan boleh juga kita sebut bulan perjuangan. Nah, karena selama ini kan kalau udah masuk Ramadan, orang bicara kebersihan hati, kelembutan, begitu enggak? Itu iya, tetapi jangan hilang sejarah. Ramadan itu perlawanan, ya, perlawanan, perjuangan, perang. Nah, itu saya bahasa aslinya langsung lah. Ya, Ramadan itu bulan perang, bukan bulan ya ngantuk, lemas. Bukan itu Ramadan. Nah, jadi kita memang yang pertama kita masyarakat kita ini sudah kadung ya, dinina bobok kan kalau sudah Ramadan itu ya kita ya apa namanya ya nggak berbuat apa-apalah ya. Islam memandangnya apa? Waktu tenang kamu beribadah di dalam masjid, tetapi ada waktunya kamu dipaksa untuk Ramadan itu di luar masjid. Nah, itulah dia peristiwa-peristiwa ini. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, padahal kalau kita lihat ya nanti akan kedua, kenapa Nabi tidak menunda perang? Kan bisa saja kan, ini kan Ramadan kita nggak usah perang lah. Kenapa Nabi tidak menundanya? Tunggu aja Syawal nanti, ya semuanya sudah beres semuanya, baru kita ya bereaksi. Tidak, Bapak. Justru mengambil momentum Ramadan itu untuk berjuang. Bisa difahami ini ya? Nah, kan unik bagi sebagian orang. Kok begitu ya? Kok begitu ya? Ya memang begitu. Ya. Nah, perang pertama dalam sejarah Islam. Nah, perang pertama dalam sejarah Islam itu namanya perang Badar. Terjadinya tahun kedua Hijriyah. Di tahun itulah Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Nah, baca Bapak nanti di Google juga ada. Kapan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa? Tahun kedua. Sedangkan tahun kedua itu terjadinya perang Badar. Tetapi itu tidak mengurangi
Puasa pertama loh Pak. Puasa pertama. Artinya Ramadan pertama, kaum muslimin mengalami Ramadan pertama. Nah, tetapi itu tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi semangat. Allah menyebutnya Yaumul Furqan. Nah, di dalam Al-Quran, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Ya, hari perpisahan. Artinya memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik. Ya, betul-betul terpisah di situ itu. Kemudian jadi pada bulan Ramadan itu keadaan muslimin berubah total setelah Badar. Negara mereka diakui. Kemudian Al-Quran nanti kita lihat di dalam suratul Anfal ya, bagaimana Allah Ta'ala di dalam suratul Anfal itu banyak bicara tentang Badar. Bisa pinjam mushaf Al-Anfal 41. Bagi yang punya mushaf, lihat tuh. Ini tapi di tengah ini ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah apa yang kamu dapatkan dari harta rampasan perang. Nama surah itu dia sendiri diambil dari ini Pak. Suratul Anfal, arti Anfal itu apanya Pak? Apa arti Anfal dalam bahasa Arab? Harta rampasan. Harta rampasan itu bukan hasil rampok, harta rampasan dalam perang. Itu nama surah. Bayangkan itu. Jadi bagaimana antara Islam dengan perjuangan itu memang nggak bisa dipisah. Ketika kamu pisah Islam dengan perjuangan, nah ini yang terjadi sekarang inilah. Kamu diinjak-injak sama Yahudi, ya, dilecehkan sama superpower. Jadi kita ini pindah dari mulut buaya ke mulut singa. 10 tahun yang lalu kita di mulut Cina. Sekarang masuk ke mulut apa? Faham Bapak kan? Nah, 10 tahun yang lalu kita masuk di dalam mulut buaya. Nah, sekarang ini nampaknya akan masuk ke dalam mulut singa. Dua-duanya pembasmi kaum muslimin. Nah, gimana ini harapan-harapan bapak-bapak ini? Katanya banyak berharap. Bagaimana harapan ini? Ya. Nah, jadi ayat ini sendiri ketahui kamulah bahwasanya apa yang kamu dapatkan berupa harta rampasan perang, maka hak Allah 1/5-nya, dan untuk Rasul dan untuk kaum zil qurba, yatama, kaum miskin, ibnis sabil, kalau kamu beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Furqan. Itu dia tadi. Pada hari bertemunya dua pasukan. Jam'an itu artinya dua pasukan, Pak. Itulah dia pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin di Badar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini suratul Anfal ini kaya dengan cerita perang. Semua isinya cerita perang. Ya. Hampir seluruhnya Pak, ini semua cerita perang aja ini. Suratul Anfal itu. Nah, nanti juga begitu Al-Ahzab ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Pemimpin kaum musyrikin pada saat itu namanya Utbah. Ya. Utbah ibn Rabi'ah. Dan Utbah ibn Rabi'ah
mati terbunuh dalam perang Badar itu. Nah, bagaimana kalau seorang komandan pasukan langsung mati terbunuh? Kira-kira anak buahnya seperti apa? Hah? Ciut semuanya. Pertemuan dua pasukan di Badar, nah lihat di tanggalnya. Tanggal, tolong Pak perhatikan. Tanggal berapa perang Badar? Tanggal berapa? 17 Ramadan. Kalau di tempat Bapak 17 Ramadan disebut apa? Salah. Sejarah yang salah. Kalau masuk 17 Ramadan bicara perang Badar. Tapi mungkin mereka takut kali ya. Makanya dialihkan menjadi nuzul Quran. Ada ketakutan gitu. Wah, 17 Ramadan kok cerita perang ya. Dan memang itu fakta sejarah. Ya, itu fakta sejarah. 17 Ramadan tidak ada perbedaan ahli sejarah, itulah tanggal terjadinya perang Badar. Nah, makanya setiap tahun semangat Badar itu harus digelorakan. Ya. Jadi kalau ada peringatan-peringatan, anggap aja sekiranya ada peringatan. Kan ada kebanyakan kaum muslimin kan suka peringatan-peringatan. Ya. Kalau pas 17 Ramadan peringatannya jangan disebut nuzul Quran. Sebutnya Badar. Nah, begitu. Nah, 17 Ramadan tidak ada perbedaan ahli sejarah. Adapun nuzul Quran itu yang benar 24 Ramadan. Itu yang benar. Ya. Di dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad dikatakan Suhuf Ibrahim itu turun pada 1 Ramadan. Kemudian Taurat turun pada 6 Ramadan. Injil turun 13 Ramadan. Quran turun 24 Ramadan. Tidak ada yang mengatakan 17 Ramadan turun Quran. Kenapa tiba-tiba alih-alih? Kita turun-temurun disebutkan 17 Ramadan nuzul Quran. Kok bisa begitu? Saya pun juga bingung tuh. Dari mana sumbernya? Ya. Nah, jumlah kaum muslimin lihat nih. Nah, ini yang menarik itu tidak ada perbandingan kekuatan sama sekali. Kaum muslimin 300-an, kaum musyrikin 1000. Jadi 1:3. Bagaimana persiapan lainnya, Pak? Nah, onta. Kan peralatan perang pada saat itu nggak ada tank, apalagi roket, apalagi rudal. Yang ada adalah onta kuda, panah. Hanya itu. Pedang. Maka unta kaum muslimin 70, unta kaum musyrikin berapa? Lihat tuh. Berapa? Banding berapa? 1:10, Pak. Kira-kira menurut logika kita apa mungkin menang? Ya jauhlah dari kemenangan. Betul kan? Jauhlah dari kemenangan. Gimana? 1:10. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Menang. Nah, ini dia nih yang membuat peta politik pada saat itu berubah. Sebuah komunitas baru yang enggak diperhitungkan sama sekali bisa merubah. Nah, jadi itulah namanya perang Badar. Kaum muslimin mengalahkan kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu 70. Jadi kan ceritanya begini. Saya tidak mau langsung detail-detail sejarah. Begitu kaum musyrikin tahu Rasulullah akan bergerak ke Badar, mereka datang dari Makkah, itulah dia 1000. Sementara kaum muslimin dari Madinah menuju Badar itu 300-an. Dan persiapan mereka memang betul-betul persiapan mau perang. 700 ekor unta, 60 kuda. Berapa kudanya di situ, Pak? Gak disebut ya? Nah, 60 kuda. Umat Islam kudanya cuma 2. Astagfirullah. Ngangkut apa cuma 2? Nah. Lalu
Apa yang terjadi dalam perang Badar itu? 70 mati, 70 ditawan, termasuk yang mati dibunuh itu Abu Jahal. Abu Jahal, pentolan kaum musyrikin, orang nomor satu yang benci Islam, itu selesai dalam perang Badar. Nah, itu yang membuat ya kaum Quraisy di Makkah waktu itu hilang, patah semangat. Orang yang sangat ditokohkan ya tewas. Persiapan kaum muslimin, persiapan seperti orang musafir, apa yang mau dibawa begitu. Sementara persiapan musyrikin, persiapan mau perang. Kemudian apa yang menarik, ternyata itu dia tadi, malaikat ikut berperang dalam perang Badar. Bisa dibayangkan bagaimana kalau malaikat ikut turun perang, kira-kira bagaimana? Semua perhitungan kali-kali itu semua berubah, ya, berubah total. Bahkan yang memimpin langsung pasukan malaikat itu ternyata siapa, Pak? Jibril alaihi salam. Subhanallah, bagaimana Jibril ya, bagaimana Jibril yang memimpin pasukan malaikat? Enggak kelihatan, tetapi mayat bergelimpangan di depan. Itu yang terjadi. Salah seorang sahabat melaporkan, ya, ada suara dekat dia mendorong kuda, ya, kudanya Rasulullah supaya ayo maju ke depan. Begitu maju ke depan, si sahabat tadi melihat darah bersimbah dari kaum musyrikin itu dan mayat-mayat bergelimpangan. Katanya, saya tidak ada menembak, saya tidak ada memanah, tetapi mayat-mayat bergelimpangan di pihak musuh. Siapa? Masya Allah. Inilah dia yang perlu kita ini yang perlu kita yakini, itu bahwa kalau kamu berjuang atas nama Allah, bukan atas nama yang lain, Allah akan ikut. Tetapi kalau kamu berjuang atas nama lain, Allah nggak ikut. Ya. Suratul Anfal ayat 10, ayat 17. Ini semuanya bicara soal itu dia. Mari saya bacakan ayat 10, ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kamu meminta bantuan kepada Tuhanmu, lalu dia, Allah Ta'ala, mengabulkan permintaan kamu. Kata Allah, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi pas ya, orang musyrik jumlahnya 1000, malaikat jumlahnya 1000. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan sebagai kabar gembira. Artinya apa sebagai kabar gembira nih? Jangan sampai putus asa ini orang-orang mukmin. Jumlah kita cuma 300, bagaimana menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya 1000, ontanya 700, kudanya 60. Kita bagaimana melawannya? Lalu Allah turunkan ini busyra. Busyra itu artinya apa, Pak? Berita gembira, kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim. Allah maha perkasa dan maha mengetahui. Baik, Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu juga ayat 17, Bapak. Falam taqtuluhum, ayat 17. Bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Itu lihat tadi. Sahabat melaporkan, dia melihat tentara kaum musyrikin itu bergelimpangan. Padahal mereka tidak memanah, ya, tetapi
jatuh banyak korban. Siapa yang membunuh? Malaikat. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita, bukan engkau yang menembak. Idz ramaita, ketika kau menembak itu bukan kau hakikatnya menembak, walakinallaha rama, tetapi Allah lah yang menembak. Waliyubliyallahu waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan innallaha sami'un alim. Itu ayat 17 ya Pak ya. Tetapi Allah yang melempar atau memanah, Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang hebat. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, sami'un alim. Baik, nampaknya ini berulang terus, bukan hanya pada perang Badar. Ya, setiap perang yang melibatkan hamba Allah dan membawa nama agama Allah, Allah akan turunkan. Masih ingat Bapak cerita-cerita waktu perang Ambon? Ya kan? Apa yang Bapak dengar dari pasukan kaum muslimin di masjid itu? Kami mendengar sekeliling masjid itu suara gemuruh pasukan berkuda. Dari mana datang kuda? Ya, ini laporan dari mereka nih. Kami mendengar suara pasukan berkuda. Kami melihat keluar, tidak ada apa-apa. Siapa? Itu kalau kaum muslimin berhadapan dengan siapa? Dengan orang-orang kafir. Ini yang harus kita yakini itu ini. Ya. Kemudian berikutnya, ya, Fathu Makkah. Ini tadi dia. Apa arti Fathu Makkah? Itu kemenangan atas kota Makkah. Diambil alih, Pak. Apa yang terjadi pada Fathu Makkah? Maaf, saya gabungkan dua slide ya. Mari kita lihat pada Fathu Makkah tanggal 10 Ramadan. Nah, ini dia. Terjadi pada tahun 8 Hijriah. Terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Jadi 8 tahun Nabi di Madinah, diperintah Allah, ayo rebut kembali Makkah. Rasulullah bersiap untuk perang dan mengumumkan kepada para sahabat, merahasiakan kedatangan mereka ke Makkah supaya kaum Quraisy tidak bersiap-siap untuk perang sehingga pertumpahan darah bisa dihindari. Tepatnya 10 Ramadan. Nabi dan sahabat sampai di Makkah 21. Berarti berapa hari di jalan, Pak? 11 hari di jalan. Mereka semua berpuasa. Subhanallah. Dan perjalanan Madinah Makkah bukan seperti sekarang, jalan tol mulus. Ya. Padang pasir, Pak. 11 hari di jalan berpuasa. Berapa pasukan yang dibawa oleh Rasulullah? Tolong baca. Berapa? 10.000 pasukan dibawa Rasul. Semua sahabat, semua berpuasa. Bayangkan Bapak seperti apa? Pasukannya semua berpuasa. Sekali menadah tangan, turun itu semua bantuan itu. Maaf, hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Ini tadi yang saya katakan. Kenapa Nabi tidak menunda bulan Syawal? Kok puasa-puasa perang? Kan begitu kan? Justru pada bulan Ramadan itu Nabi, ayo berangkat semua. 10.000, Pak. Kalau tadi jumlah kaum muslimin dalam perang Badar berapa? 300-an, 312. Ini 10.000. Memang betul-betul rencana mau mengepung. Kepung itu Makkah. Selesaikan, tuntaskan. Harus dikuasai.
Ya, Rasulullah tidak menundanya hingga Syawal. Rasul dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi karenanya kita melihat ya, kalau setiap Ramadan kita teringat dengan Fatuh Makkah, perang Badar. Jadi pertemuan kaum musyrikin dengan kaum muslimin dengan musyrikin itu ada pada dua kejadian. Pertemuan pertama perang Badar, pertemuan kedua pada Fatuh Makkah. Ingat tuh. Nah, pertemuan pertama tahun kedua Hijriyah, pertemuan kedua arti pertemuan dalam tanda petik ya, bertempur gitu. Pertempuran kedua dalam Fatuh Makkah tahun ke-8 Hijriyah. Di bulan Ramadan juga pada Fatuh Makkah itu berhasil Makkah itu dikuasai. Nabi membagi menjadi 4 pasukan, 4 kompi menyerang kota Makkah dan semua menyebar. Makkah yang betul-betul dikuasai sama 10.000 pasukan itu ya. Apa targetnya? Menghancurkan patung-patung sesembahan. Nah, ini target utama, Pak. Patung-patung yang ada di dalam Ka'bah itu harus rata dengan tanah. Kira-kira bayangan Bapak seperti apa itu ya? Yang menjadi sesembahan yang dituhankan, dikultuskan, itu selesai di tangan Rasul dan sahabatnya. Rasulullah sendiri yang menghancur patung Hubal. Nah, ini nama patung-patung ini ada Hubal, ada Suwa, ya, ada Uzza, ada Lata. Itu kan nama-nama patung mereka kan? Lata wal Uzza, yang merupakan kebanggaan mereka. Kalau mereka bersumpah dengan nama ini, ya, demi Lata, demi Uzza, demi Suwa, ya, Hubal. Nah, Rasulullah sendiri dengan tangannya menghancur patung Hubal dan 360 patung kaum musyrikin selesai. Masya Allah. Selama 21 tahun ya, patung-patung itu bersemayam di dalam Ka'bah. Pada Fatuh Makkah bersih. Jadi intinya apa? Menghancur sesembahan dan patung kaum musyrikin. Itulah tanda kemenangan Islam. Dalam Ramadan Nabi menugaskan Khalid. Rupanya Nabi bagi-bagi tugas, Pak. Khalid disuruh menghabisi patung Uzza, Amr bin As menghabisi patung Suwa', Sa'ad bin Zaid menghancurkan patung Manaf. Semua patung-patung besar itu dihancurkan pada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan kemenangan Islam di atas syirik dan kekafiran. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan, nah ini sedikit cerita, kisah. Abu Sufyan salah seorang tokoh Quraisy. Apa yang membuat melemah orang-orang Makkah? Karena Abu Sufyan merupakan orang tokoh Quraisy, masuk Islam. Awalnya dia diutus oleh orang Quraisy untuk bernegosiasi dengan Nabi sebelum Nabi masuk kota Makkah. Tetapi akhirnya terbalik, dia masuk Islam, Pak. Ketemu Nabi, dia masuk Islam akhirnya. Ini memang ya petunjuk Allah dari langit ini, betul kan? Yang tadinya diutus untuk bernegosiasi, dia mewakili pihak kaum musyrikin. Tetapi begitu ketemu Rasulullah, terbalik, dia masuk Islam. Jadi apa yang terjadi? Ya porak-poranda kan? Yang menjadi duta berbalik kembali ke Makkah, justru misinya sudah berbeda. Dia sudah menjadi misi pasukan kaum muslimin. Kata dia apa? Jangan melawan, jumlah mereka 10.000. Kita lebih bagus diam saja, menyerah. Nah, jadi betul Makkah ditaklukkan tanpa tetesan darah.
Jadi itu yang ajaib itu. Kalau perang Badar, betul. Jumlah mereka terbunuh 70 dan yang ditawan 70, tetapi dalam penaklukan, dalam Fatuh Makkah, pasukan kaum muslimin tidak membunuh orang-orang musyrik karena tidak ada perlawanan. Gitu. Rasulullah bersama sahabat memasuki kota Makkah menuju Zituwa. Nabi bersujud syukur kepada Allah. Nabi SAW membagi pasukan menjadi beberapa kompi. Kemudian komandannya Az-Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Ubadah, Ali bin Abi Thalib. Ali menerima royah. Pernah dengar kan kata-kata royah? Royah itu bendera, Pak. Ya. Jadi setiap pasukan kan bawa bendera. Itu namanya royah itu. Siapa yang menerima royah dari Rasulullah? Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW dan para sahabat tidak menemukan perlawanan dari kaum Quraisy. Nabi memerintahkan sebelumnya tidak memerangi siapapun kecuali bila diperangi. Nah, ini kode etik nih. Ya, kalau kamu tidak diserang jangan menyerang. Begitu. Lalu akhirnya karena memang tidak ada perlawanan dari kaum Quraisy, Rasulullah praktis menguasai kota Makkah dan meminta kunci Ka'bah. Ayo serahkan kunci Ka'bah. Ya, yang tadinya berada di tangan siapa? Ya, kaum musyrik. Dan Nabi pun mengumpulkan pentolan Quraisy itu di depan di dalam apa? Di depan Ka'bah itu. Dikumpulkan elit-elitnya. Nabi mengatakan, wahai pentolan, wahai tokoh-tokoh Quraisy, apa kira-kira yang pantas kulakukan terhadap kamu? Dikumpulin elit-elitnya, Pak. Yang terbayang mereka apa? Bagaimana dahulu mereka memperlakukan kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad. Betul enggak? Ada yang korban jiwa, keluarga Yasir, ada Bilal. Tidak sedikit yang diintimidasi, bahkan diblokade selama 3 tahun. Itu semua terbayang kan? Apa yang sekarang pantas kulakukan terhadap kamu? Sekarang kamu sudah tidak berdaya. Jadi apa jawab orang-orang Quraisy? Nah, itu jawabannya, Pak. Anda pasti sesuatu yang baik kamu lakukan, karena kamu itu adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Artinya apa ini? Ya, ngeluslah. Ya, kamu kan saudara kami yang baik hati, ayahmu juga saudara kami yang baik hati. Pasti yang kamu lakukan kepada kami sesuatu yang terbaik. Ya, kamu kira-kira tidak mungkin balas dendam, begitu ya? Nah, jadi betul kata Rasulullah, yang kukatakan kepada kamu sama seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudaranya. Ingat kan kisah Nabi Yusuf? Yang bersekongkol terhadap Nabi Yusuf untuk menghabisi Yusuf, memasukkan ke dalam sumur dan seterusnya. Lalu akhirnya bagaimana? Mereka datang menghadap Yusuf, disambut oleh Yusuf. Jadi Nabi pun mengatakan ya kepada mereka, sekarang kamu sudah bebas. Diputihkan, Pak. Masya Allah ya. Nah, jadi Rasul masuk ke Baitullah Al-Haram, menghancurkan berhala dan patung sesembahan kaum musyrik. Rasul menyuruh Bilal untuk azan di atasnya, dan orang-orang salat di belakang Nabi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu dia. Apabila, inilah ayat yang sering kita baca itu dalam salat. Ya, ayatnya pendek, gampang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fatah itu artinya kemenangan. Kemenangan kota Makkah. Dan kau lihat ya manusia berduyun-duyun masuk Islam. Jadi seluruh jazirah Arab setelah Fatuh Makkah masuk ke dalam Islam, karena mereka melihat dahsyatnya kekuatan Islam mengalahkan dominasi kaum musyrikin Quraisy. Luar biasa kejadiannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi mulai mengirim duta-dutanya ke negara-negara jiran. Nah, jadi betul-betul sudah sebagai negara, Pak. Ya, mengirim diplomatnya ke
negara-negara sekitar, Romawi, Persia, ada kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Jazirah Arab, itu semuanya dikirimi Rasul surat. Apa isi surat diplomatiknya? Apa? Masuk Islamlah Anda, niscaya Anda selamat. Nah, itu isinya. Mengajak masuk Islam, bukan mengajak berdampingan. Bukan mengajak damai. Isi surat diplomatik Rasulullah kepada raja-raja, Anda masuk Islam, niscaya Anda selamat. Jadi kira-kira bahasa yang pesan yang terselip di situ apa? Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu gak akan selamat. Masya Allah ya. Ya, masuk Islamlah Anda, niscaya Anda selamat. Itu kan satu sisi betul bahasanya indah, tapi satu sisi ancaman kan? Ancaman itu. Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu tidak akan selamat. Jadi inilah bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah yang namanya Fathu Makkah. Baik, kita lanjut. Perang Tabuk juga ada kaitannya dengan Ramadan, karena Nabi SAW kembali dari Tabuk itu pada bulan Ramadan. Jadi kalau dilihat ada 3 peristiwa besar, ya, Badar, Tabuk, dan Fathu Makkah. Rasulullah selesai meninggal. Wilayah Islam sampai kemana Pak? Sampai ke Yaman. Bayangkan Bapak, Madinah ke Yaman. Ya, itu semuanya sudah menjadi wilayah Islam di tahun Rasulullah wafat. Luar biasa. Kemudian ada kasus atau kejadian juga pada bulan Ramadan, Al-Qadisiyah, Al-Buaib, Fathu Raudas, ini juga terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab tahun ke-13 Hijriah. Ya, terjadi perang Jisir. Kaum muslimin berpasukan 4.000 melawan Persia. Nah, enggak tanggung-tanggung nih. Kira-kira Persia itu zaman sekarang bayangkan sajalah. Super powernya. Ya, jumlah kaum muslimin 4.000 Pak. Berhadapan dengan pasukan Persia. Yang waktu itu Persia menggunakan apa? Pasukan gajah, jadi tidak lagi unta. Umar mengirim pasukan lain di bawah komando Al-Muthanna bin Harithah pada bulan Ramadan tahun yang sama. Kedua pasukan bertemu di Al-Buaib dekat Kufah, dipisahkan oleh sungai. Al-Muthanna memaksa pasukannya berbuka. Bulan Ramadan dia memaksa harus berbuka karena dahsyat sekali ini Persia. Lalu mereka berbuka, perang pun digelar. 100.000 tentara Persia mati dibunuh. Yang tadi kaum musliminnya berapa? 4.000. 100.000 selesai, mati dibunuh. Al-Muthanna melapor kepada Umar, menang. Nah, lagi-lagi terjadi pada bulan Ramadan. Islam masuk ke Yaman. Nah, ini tadi sebelumnya ini lagi ya. Ini Nabi masih hidup. Islam menyebar di negeri Yaman. Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan menaklukkan Yaman yang saat itu dihuni mayoritas Ahlul Kitab. Jadi Ahlul Kitab, kaum Nasara, Yahudi itu markasnya di Yaman dulu pada saat itu. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga Ramadan tahun 9, utusan bangsa Arab Thaqif dari Taif menemui Rasulullah masuk Islam. Di sana dihancurkan patung besar Lata yang merupakan sesembahan Bani Thaqif. Az-Zallaqah, ini terjadi 25 Ramadan tahun 479, perang di perbatasan Portugal. Perang dimenangkan tentara Al-Murabitun, Portugal Pak. Ya, tahun 479 dimenangkan oleh tentara Al-Murabitun di Andalusia, ya. Muslim di bawah komando Yusuf bin Tashfin melawan pasukan salib di bawah komando Alfonso ke-6 Raja Qastalah
jumlah pasukan Eropa 80.000. Kemudian ada lagi namanya Ain Jalut. Nah, ini yang dilawan siapa? Tatar, termasuk pasukan hebat di dunia pada saat itu. Nama kampung antara Baisan dan Nablus, pokoknya ini daerah-daerah mana nih Pak? Palestina. Pagi Jumat 15 Ramadan, ya, 658 Hijriah, pasukan Muslim di bawah komando Sultan Qutuz, Sultan Kerajaan Mamalik yang berpusat di Mesir, datang turun dari Mesir turun ke Palestina untuk menghadapi Tatar. Nah, Tatar itu pada saat itu baru selesai membunuh kaum muslimin di Irak. Ya, lautan darah. Lalu mereka terus masuk ke Syam dan di sanalah terjadi perang Ain Jalut, memenangkan pertarungan melawan tentara Mongol yang perkasa, kabur terbirit-birit. Mesir, Syam bersatu, kaum muslimin berhasil meruntuhkan kesombongan Mongol. Ternyata juga perang salib, Salahuddin Ayyubi memukul pasukan salib pada bulan Ramadan. Ada lagi Fathu Andalusia. Wah, ini dahsyat lagi nih Pak. Ini semua terjadi bulan Ramadan. Ya, ada namanya perang Zallaqah. Islam berhasil membuka Andalus 28 Ramadan 92 Hijriah di bawah komando Tariq bin Ziyad. Ingat kan namanya? Tariq bin Ziyad. Setelah mengalahkan tentara Spanyol pada perang Al-Buhairah di bawah komando Razriq. Setelah berhasil menguasai Bukit Tariq, membakar kapal-kapal musuh, ya, semboyannya yang masyhur, di belakang kalian laut, di depan kalian tentara musuh. Silakan pilih, mau mau bunuh diri atau menghadapi musuh. Begitulah dahulu semangat yang dikobarkan oleh komandannya. Ya, jadi itu terjadi pada bulan. Setelah itu dikuasai Cordova, Granada, Tolaitalah, ibu kota negara Andalusia. Baik juga pada tahun 1393 ini di Mesir, ya, perang terjadi, namanya tanggal 10 Ramadan 1393 Hijriah. Pada perang Mesir melawan Yahudi, pada perang penyeberangan, berhasil tentara Mesir menyeberangi terusan Suez dari tepi barat ke tepi timur setelah dikuasai Yahudi selama 7 tahun. Pada 10 Ramadan militer Suriah berhasil sampai di pantai Danau Tabariyah dalam pertempuran Al-Karamah. April 1968 Yahudi mengalami kekalahan pada saat itu selesai. Sampai di sinilah dahulu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan yang sifatnya heroik. Ya, jadi artinya apa? Ramadan tidak menghalangi kaum muslimin dahulu untuk apa? Perang. Dan bahkan mereka memanfaatkan suasana Ramadan. Apa yang dimanfaatkan itu Pak? Kebersihan jiwa, mengendalikan hawa nafsu, doa yang mustajab. Baik, ada yang ingin ditanya? Selesai. Mana kawan kita? Gak ada, tak? Ya. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanya. Ya? Iya betul ya. Kita pun hari-hari ini mendengar ya bagaimana dahsyatnya ya Amerika dan Israel bersekutu menghadapi ya Iran dan kenapa kaum muslimin ini begini ya? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya. Kenapa kaum muslimin? Karena mereka pecah belah. Itu yang pertama. Karena dahulu kaum muslimin itu bersatu. Sekarang ya di antara kaum muslimin justru berpihak kepada Israel dan Amerika. Begitu juga di tengah mereka sendiri sudah hilang semangat jihad. Yang ada apa? Kecintaan kepada dunia. Ya, Israel tidak akan mungkin bisa menyerang negara muslim kalau dia tahu kaum muslimin itu bersatu. Betul enggak?
Pasti tidak. Tidak mungkin mereka menyerang karena mereka tahu bahwa negara-negara muslim ini sibuk dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Kursi kerajaannya, pemerintahannya itu yang mau diamankan. Iya. Jadi intinya kalau tadi pertanyaan beliau ya kita berpihak kepada kaum muslimin karena ini musuh ini harus dianggap musuh bersama, Pak. Ya. Yahud dan Amerika ini adalah musuh bersama kaum muslimin. Jangan bermimpi. Nah, apa mimpi itu? Dengan berdiri di belakang Amerika banyak kepentingan Islam yang bisa diwujudkan. Itu namanya mimpi. Ya. Tapi begitulah kita tidak bisa berkata apa-apa, ya. Tapi kita tahu Israel itu tidak akan mungkin bisa diajak diplomasi. Tidak mungkin bisa diajak berdiplomasi Israel. Hanya bisa diajak bicara dengan logika apa? Peluru. Kalau pelurumu kencang, dia diam, dia takut. Tetapi kalau pelurumu lemah, ya dia akan menggila. Nah, jadi segala yang memungkinkan untuk menang, persatuan, kemudian kekuatan persenjataan, kemudian Allah subhanahu, kekuatan iman, akidah. Nah, jadi inilah yang seharusnya dilakukan kaum muslimin. Jadi tadi sikap kita apa? Ya sikap kita membela semua kekuatan yang berhadapan dengan musuh ini. Baik, sampai di sini dahulu kajian kita pada pagi hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.